Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam bulan Ramadan ini, bulan diturunkannya Al-Qur'an, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Hadirin rahimakumullah, dalam mengisi bulan Ramadan tentunya kita menginginkan bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan pahala, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tentunya untuk menggapai hal itu kita harus mengisi bulan yang penuh berkah ini dengan amalan-amalan yang memang penuh dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam bulan Ramadan ini kita mengisi kegiatan-kegiatan kita dengan hal-hal yang positif seperti tadarus Al-Quran, bertarawih, atau hal-hal yang baik lainnya seperti kita harus mengeluarkan infak dan sedekah. Hadirin rahimakumullah, infak atau sedekah adalah amalan yang mulia yang dapat melipat gandakan harta kita. Jadi dengan infak dan sedekah, harta kita akan lebih banyak, harta kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan beranggapan bahwa dengan berinfak dan bersedekah harta kita akan berkurang, bahkan kita akan jatuh miskin. Dengan berinfak dan bersedekah, Allah menjamin bahwa harta kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita mengeluarkan infak dan sedekah, kita harus berniat dengan ikhlas. Segala yang kita infakkan, apa yang kita keluarkan, harta ataupun tenaga ataupun yang lainnya, diniatkan karena Allah. Sebagaimana yang selalu dilantunkan dalam doa kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya untuk Allah, Tuhan yang mengurus seluruh alam. Jadi ketika kita berinfak dan bersedekah, niatkan dengan ikhlas, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah di antaranya bahwa kita harus bersedekah ketika dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Masih di dalam Quran surat Al-Baqarah bahwa ketika kita berinfak, Allah mengumpamakan, Allah mengibaratkan bahwa sebagai orang yang bersedekah diumpamakan tadinya hanya punya satu biji benih. Kemudian kita mengeluarkan sedekah atau infak, Allah akan melipat gandakan dari satu biji benih itu menjadi beratus-ratus benih. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah juga, ketika kita berinfak atau bersedekah, kita harus berinfak atau bersedekah dengan barang-barang yang kita cintai. Jadi ketika kita mengeluarkan infak atau sedekah apapun itu harus dengan barang-barang yang masih kita cintai. Di antaranya pakaian atau makanan masih yang bagus. Jangan memberikan infak atau sedekah yang sudah tidak dipakai atau sudah tidak berguna untuk kita, baru disedekahkan atau diinfakkan untuk orang lain. Jadi Allah mengisyaratkan dalam Quran surat Al-Baqarah kita harus berinfak dan bersedekah dengan barang-barang yang baik. Selanjutnya di dalam Quran surat At-Taubah
Allah mengisyaratkan bahwa dengan berinfak atau bersodakoh itu akan menyucikan jiwa kita. Jadi dengan berinfak dan bersodakoh, selain harta kita akan lebih banyak, harta kita akan suci, jiwa kita juga akan suci. Sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad tentang infak dan sodakoh, bahwa nanti ketika di yaumil akhir atau di hari kiamat, kita sebagai umat muslim, sebagai umat mukmin akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika di masa hidup kita, ketika kita di dunia, kita melakukan atau memberikan infak dan sodakoh. Insya Allah nanti naungan bagi umat mukmin atau umat muslim adalah infaknya atau sodakohnya. Mudah-mudahan meskipun hanya sebagian yang Allah rezekikan kepada kita, kita infakkan, kita sodakohkan, akan menjadi penyuci atau pembersih hati kita dan penyuci atau pembersih jiwa kita. Mudah-mudahan dengan paparan tentang infak dan sodakoh akan memberikan manfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi ihwatul iman semuanya. Wallahu alam bisawab. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.